Hadirin rahimakumullah, anak-anak kita ini adalah titipan dari Allah. Harta kita titipan dari Allah. Kalau misalnya titipan ini kita tidak menunaikannya secara baik dan benar, maka Allah murka. Bu, ibu, makanya kalau ada harta jangan jedit, jangan pedit, kumat, keket, mengkene, meregehese. Sampai orang India nyanyi. Tara mere, capek jahe, keket, mengkene. Buntut kasiran, jemet jedit, kumat, heserek mere, dasar cap jahe, keket mengkene. Jangan jedit, Bu. Karena harta yang kita miliki ini, Bu, hanyalah titipan, Bu. Harta kita hanya kadang-kadang kita nih, Bu, apa namanya, sibuk atau misalnya tergiur dengan madu setetes. Bu, madu setetes, kinai semut, Bu. Ada madu netes cuma setetes. Mulai datang semut yang pertama, nyicip. Sudah dicicip, merasa pengen puas, kurang puas, akhirnya tangannya masuk madu. Tangan satunya masuk lagi madu. Ujung-ujungnya mati dimakan madu. Celaka, dimakan madu. Datang lagi kawan kayak bondong-bondong mendekati madu tadi, mengejar madu tadi yang manisnya luar biasa, banyak mati pula. Nah, itulah dunia, Bu. Dunia ini kecil, cuma setetes. Kita berbondong-bondong untuk mengejar dunia, padahal itu tipuan belaka. Moong, nipu dunia ini. Nanti di akhirat ibu baru nyesel. Iya, nyesel aku. Coba dulu ada harta aku nih, diimpakkan untuk masjid, diimpakkan fakir miskin, anak yatim. Ya, Bu, baru nyesel, Bu. Ya. Jadi manfaatkanlah selama kita hidup, rezeki kita manfaatkan, karena, Bu, yang kita miliki ini, harta kita yang kita miliki, mobil, motor, galo-galonya yang kita miliki bukan hak milik kita, itu cuma kalau titipan nggak boleh Contoh, Bu, siapa, Bu? Nabi siapa yang paling miskin? Nabi siapa yang paling miskin? Nabi siapa yang paling miskin? Nabi, aku lupa, Bu. Nabi siapa? Nabi siapa, Pak, yang paling miskin? Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh, Bu, dulunya sukses. Bininya banyak, perusahaannya banyak, anaknya banyak, bininya beratus tiap dusun ada. Sukses. Diuji terus oleh Allah, ujung-ujungnya bangkrut. Ya, bangkrut sampai istrinya yang banyak satu persatu meninggalkan Nabi. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dunia ini hanyalah sementara tempat pulang kita, alam baka. Namanya baka, yaitu kekal. Dunia namanya, dunia adalah sementara. Yang selanjutnya anak titipan dari Allah. Anak ini nanti yang akan menjadi musuh kita yang pertama, bukan orang lain. Yang pertama yang akan menjerumuskan kita dan yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah anak-anak kita. Jangan sampai nanti, Bu, di akhirat ini waktu Rasulullah SAW Mi'raj, diperlihatkannya tanda-tanda kebesaran Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada anaknya yang masuk surga dan juga ada yang anaknya masuk neraka. Yang pertama, anak yang masuk neraka protes dengan Allah. Ya Allah, aku nada ridho, ya Allah, mendung bapang aku nih masuk surga. Namo dengan kaban sama hidup di dunia hanyalah berpoya-poya, judi, mabuk dan yang lain-lain yang bagian di neraka, kata Allah.
Ya Allah, aku dak ridho. Ya Allah, aku jadi Allah ini nih. Dulu bapak aku rajin di masjid, duduk di majlis ilmu, ke masjid apa Jumatan dak pernah ngajak aku. Nah Pak, ayo Pak. Makanya Pak, yang paling dulu kita ajak anak dari kecil, yuk kita pegang tangannya, ayo nak kita ke masjid, kita Jumatan. Ibu-ibu ke majlis taklim, ajak itu anak, supaya anak itu terbiasa di majlis taklim, supaya anak itu terbiasa di masjid, jangan diusir dari masjid, bahkan kita yang bawanya ke masjid supaya terbiasa anak kita ke masjid. Kadang-kadang kita diusir, anak ribut, keluar ke kamar, balik di masjid. Ya, Bu. Bu, mendakwa anak kita, ya Allah dak ridho, itu dak ridho, indung aku masuk neraka, masuk surga. Ujung-ujungnya bapak ibu masuk surga orang, ngantar anak ibu yang masuk neraka. Laju ibu nganteni dulu anak masuk neraka. Nauzubillah wa nauzubillahi min. Tapi ibu masuk neraka, bapak masuk neraka. Ya, anak ibu karena anak yang soleh dan soleha sehingga masuk surga. Inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhir. Bu, sekarang ibu yang mendakwa, ya Allah aku dak ridho, ya Allah amun aku dah masuk surga. Ngapu dengan kamu dak pernah sholat, sibuk di kebun tula. Dan musim duren kamu nunggu duren, dan musim kamu musim kau sibuk ngurus gawean kamu. Anak kamu rajin ke masjid, rajin ini rajin tuh rajin, masuk surga kata Allah. Ya Allah, dia pacak jadi anak soleh gara-gara aku. Dia mun misalnya nede ku masukkan pondok pesantren nede kan dia soleh-soleh itu, tidak mungkin dia pacak ngaji. Ya Bu, berkat anak yang soleh, alhamdulillah dosa ibu diampuni sehingga ibu masuk surga. Alhamdulillah. Jadi bapak ibu rahimah, hadirin rahimakumullah. Jadi intinya hati-hatilah dengan dua yang tadi Bu ya, harta dan anak kita, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jaga baik-baik Bu, jaga baik-baik. Dari mulai kapan menjaga anak kita? Dari mulai janin kita sudah dijaga, jauhkan dari barang-barang haram. Nauzubillah wa nauzubillahi min dzalik. Jangan harap anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh dan soleha kalau terus diberikan harta yang haram. Nauzubillah wa nauzubillahi min dzalik.